Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa kembali dengan saya Bapak Arifin. Kali ini saya akan membahas tentang berbagai kesulitan yang masuk kepada kami, yaitu untuk golongan 4A, 4B, 4C, 4D. Dari 4A ke atas Bapak Ibu. Ini dituntut untuk membuat jurnal ilmiah yang dimuat di majalah ber-ISSN ya. Nah, kebanyakan Bapak Ibu guru yang golongan 4A ke atas ini tidak punya majalah yang ber-ISSN. Nah, ini masuk pada kami, yaitu mohon dijelaskan bagaimana tentang supaya bisa memiliki majalah yang ber-ISSN. Nah, sebelum lanjut, Bapak Ibu tetap seperti biasanya tolong subscribe, share ke grup, kemudian komen dan tekan tombol loncengnya ya. Ya, sebelum masuk ke majalah ber-ISSN itu ada gambaran Bapak Ibu itu selalu dinas itu, kalau ya Bapak Ibu kerja itu selalu dituntut adanya angka kredit Bapak Ibu ya. Angka kredit tiap tahun, ditutup adanya angka kredit tiap tahun, sehingga kalau nanti sudah 2 tahun kira-kira angka kredit itu memenuhi, itu bisa digunakan untuk usul kenaikan pangkat. Nah, kalau tiap tahunnya itu diminta bukti fisik untuk SKP Bapak Ibu ya. Nah, di angka kredit ini diraih melalui pendidikan, PKD dan PKB penunjang. Nah, ini yang ada dengan warna kuning ini Bapak, PKB ini meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif ya. Kita masuk bahasan yang publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah ya. Nah, karya tulis ilmiah itu tidak hanya PTK saja Bapak Ibu, tahunya itu kebanyakan PTK. Sebetulnya karya ilmiah itu banyak Bapak Ibu ya. Ada modul, ada diktat, ada buku, ada makalah. Terus banyak Bapak Ibu, itu publikasi ilmiah. Nah, sekarang bahasan kita yaitu tentang jurnal ilmiah yang dimuat di majalah yang ber-ISSN. Karena ini wajib ya. Majalah ini wajib dimiliki oleh Bapak Ibu yang golongan 4A ke atas, 4A sampai 4D, 4A, 4B, 4C, 4D ya. Nah, wajib Bapak Ibu. Nah, sedangkan majalah yang ber-ISSN ini yang diakui Bapak Ibu ya, yang diakui itu kalau Bapak Ibu usul golongan 4B ke 4C ke LPMP atau ke pusat, itu yang diakui adalah majalah atau jurnal ilmiah yang keluaran atau produk dari kampus Bapak Ibu, kampus atau kalau tidak kampus atau dari organisasi profesi ya, organisasi profesi Bapak Ibu itu kan PGRI dan IGI ya. Nah, IGI-nya ya, IGI-nya yang punya boleh dari jurnal ilmiah dari IGI, atau jurnal ilmiah majalah ber-ISSN dari PGRI juga boleh ya. Dari PGRI boleh, dari IGI boleh, kemudian dari kampus atau dari Kemendikbud yang dengan jajarannya Bapak Ibu, termasuk dinas pendidikan. Nah, ini boleh Bapak Ibu ya, termasuk jajaran Kemendikbud itu. Nah kemudian, tetapi jangan sampai dari lembaga Bapak Ibu. Kalau dari lembaga sudah alamat tidak lulus Bapak Ibu ya. Nah kemudian, sekarang kerangka jurnal ilmiah ada bagian awal, isi dan bagian akhir ya. Bagian awal tentunya ada judul, keterangan tentang kapan, di mana, dan macam kegiatan apa pertemuan ilmu tersebut dilakukan ya. Kemudian isinya mengenai sajian abstraknya boleh, atau ringkasannya boleh. Kemudian paparan masalah utamanya dan pembahasannya, itu tentunya jantungnya ada di situ Bapak Ibu ya, masalah dan pembahasannya. Kemudian ada penutup. Nah kemudian terakhirnya ada daftar pustaka. Nah jelas Bapak Ibu ya. Nah kemudian ini kalau Bapak Ibu sudah punya ya, sudah punya majalah yang ber-ISSN ini,
ini tentunya Bapak dan Ibu isinya itu apa? Katakanlah isinya itu tentang PTK Bapak dan Ibu, ya. Kebanyakan guru-guru itu punya PTK. Nah, kalau katakan golongan 4A atau 4B. 4B mau usul-usul ke 4C. Nah, maka harus punya majalah. Kalau Bapak Ibu punya PTK, maka PTK-nya ini dikirim, ya. Filenya ini dikirim, filenya ya yang dikirim. Filenya ini dikirim ke mana? Mau kemana Bapak Ibu? PGRI yang menerbitkan majalah ber-ISSN, atau ke dinas pendidikannya, atau ke kampus. Nah, ya. Jadi bisa ke kampus, bisa ke organisasi profesi, atau IGI, atau PGRI, atau dinas pendidikan. Nah, yang berwenang menerima karya ilmiah Bapak Ibu. Nah, dari situ nanti diedit Bapak Ibu, akan disortir ya, akan dilihat kelayakannya. Kalau tidak layak, akan dikembalikan untuk direvisi. Nah, sampai revisinya itu benar-benar baik, baru nanti bisa diterbitkan oleh pihak-pihak yang menyetujui tadi. Tapi dengan syarat jangan sampai ke lembaga Bapak Ibu ya. Nah, tidak, kalau PTK itu dilengkapi juga dengan PTK-nya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau itu bukan dari PTK, dari makalah, dari best practice ya, dari artikel itu, maka tidak perlu ada PTK-nya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau jurnal ilmiah ini bukti fisiknya, nah sekarang berbicara tentang bukti fisik Bapak Ibu. Bukti fisiknya ini adalah yaitu majalahnya atau jurnal ilmiahnya yang ber-ISSN. Tetapi kalau kampus-kampus itu sekarang ini sudah era digital ini, sekarang tidak ISSN tetapi EISSN, elektronik ber-ISSN ya. Nah, kemudian jurnal, kemudian surat keterangan akreditasinya kalau ada. Kalau tidak ada, maka tidak perlu surat keterangan akreditasi. Nilainya Pak Ibu, kalau tingkat nasional terakreditasi nilainya 2. Kalau tingkat provinsi belum terakreditasi 1,5, kalau tingkat kota 1 ya. Nah, kemudian sekarang bukti fisik yang dikumpulkan apa Bapak Ibu? Bukti fisiknya adalah yaitu majalahnya tadi, aslinya ya, majalah aslinya. Nah, kalau bisa aslinya Bapak Ibu ya. Kemudian surat keterangan dari penerbitnya. Nah ya, surat keterangan dari penerbitnya. Itu bukti fisiknya. Kemudian jadi majalahnya ber-ISSN. Lalu kalau ada surat, kalau sudah terakreditasi ya surat keterangan akreditasinya dikumpulkan juga ya. Kemudian kalau belum terakreditasi ya tidak usah surat keterangan akreditasi ya, cuma beda nilai nanti Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jadi kalau tingkat nasional terakreditasi nilainya 2, kalau provinsi 1,5, kalau kota nilainya 1 Bapak Ibu. Nah, kemudian sekarang contohnya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya. Nah, kalau ini nilainya, nilai ya, ini nilai sudah saya sebutkan tadi. Kalau contohnya sekarang, nah contohnya, katakanlah ini majalah ber-EISSN Mama ya. Nah, ini nanti ada memuat nama-nama Bapak Ibu. Ini tidak perorangan. Biasanya majalah itu terdiri dari 10 orang. Nah, ini majalah aslinya Bapak. Nah, ini majalah aslinya ya. Nah, majalah aslinya. Nah, kumpulkan 1 ya. Nah, ini aslinya ya. Kemudian selain majalahnya, kemudian surat keterangannya Bapak, surat keterangan dari penerbitnya. Ini dari kampus, ini surat keterangannya, kopnya dari kampus, surat keterangan dari penerbit. Kemudian setelah surat keterangan dari penerbit, kalau terakreditasi maka juga surat keterangan akreditasinya. Kalau tidak ada, belum terakreditasi, maka ya tidak perlu surat keterangan akreditasinya Bapak Ibu. Nah,
seperti itu. Maka Bapak Ibu segera saja membuat, ya, segera saja membuat, karena ini adalah wajib Bapak Ibu, ya, karena wajib untuk golongan 4A. Nah, wajib ini bisa punya fungsi dua, satu untuk bukti fisik SKP-nya, satu bisa untuk bukti fisik usul kenaikan pangkatnya untuk 4A, 4B, 4C, dan 4D. 4A, 4B itu masih majalah ber-ISSN, tetapi kalau Bapak Ibu nanti sudah 4C, maka Bapak Ibu dituntut membuat majalah ber-ISSN sama satu buku ber-ISBN, ya. Nah, ini dituntut satu, Bapak, satu saja, ya. Kemudian tidak seperti PTK dituntut buat dua, ya enggak, ini cuma satu saja. Kemudian kalau 4D itu juga sama, dituntut majalah yang ber-ISSN 1 sama buku yang ber-ISBN 1, ya. Seperti itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.